Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami pada saat ini rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami, perlengkapi hamba-Mu, sehingga kami diberkati di dalam firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, 'Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.' Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Petrus, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak-anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.'" Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini adalah diutus untuk membawa tanda-tanda kerajaan Allah, ya. Diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di dunia ini. Ketika Yesus hadir di dunia ini, ia bergerak dari satu kota ke satu kota lain, dari satu desa ke satu desa lain, yang tujuan utamanya adalah apa? Memberitakan kerajaan Allah. Misi utama kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan di dalam memberitakan kerajaan Allah, Yesus melakukan banyak tanda-tanda, melakukan banyak mujizat sebagai wujud kehadiran kerajaan Allah. Yaitu apa? Dia menyembuhkan penyakit, dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan orang banyak. Bahkan dia mengusir setan-setan, roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuki oleh jahat. Jadi dari sini yang kita pahami adalah apa? Di dalam memberitakan kerajaan Allah, Yesus melakukan banyak tanda. Tetapi poin yang utama, inti yang utamanya adalah apa? Injil kerajaan Allah. Itu berita keselamatan, penghapusan dosa yang ada hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus yang telah datang ke dunia. Jadi kerajaan sorga itu intinya berbicara adalah apa? Keselamatan di dalam Kristus Yesus, pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus, kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Dan di dalamnya ada banyak boleh tanda-tanda yang boleh kita lihat melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Tapi Bapak Ibu, sering sekarang kita melihat adalah apa? Orang membalikkan bahwa hal yang paling utama itu adalah apa? Mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami banyak hal, tetapi tidak yang
mengalami yang utama itu mengalami pengampunan dosa dan menerima jaminan kehidupan yang kekal dalam kehidupannya. Kerajaan Allah itu berbicara di mana Allah berkuasa. Allah menjadi penguasa dan raja di dalam hidup kita. Berbicara di dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Dan pada akhirnya berbicara tentang kehidupan kekal yang akan kita warisi nanti dari Allah Bapa di sorga. Tanda-tanda mujizat itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Itu bukan hal yang utama, itu bukan hal yang terpenting dari kehadiran Allah, dari kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, dan di dalam melakukan pekerjaannya, yang menggerakkan Yesus adalah apa? Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu, yang mendorong Allah, yang menjadi penggerak Allah melakukan semua tindakan kebaikannya bagi kita di tengah-tengah dunia ini, itu adalah kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi semua tindakan Allah, semua karya Allah, semua anugerah Allah, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dinyatakan kepada kita, itu didorong oleh kasih Allah, karena dia sendiri, Allah sendiri adalah kasih adanya. Jadi kita hidup pun sampai dengan sekarang, kita boleh menikmati semua apa yang bisa kita nikmati sekarang, itu semua oleh karena apa? Anugerah Allah, kasih Allah, oleh karena belas kasihan Allah semata. Ya. Itu makanya kita bisa mendengar lagu Grace Alone. Banyak lagu yang digubah oleh karena apa? Hanya karena kasih anugerah Allah. Memang semua karya Tuhan yang ada pada kita itu digerakkan oleh kasih. Ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu didorong oleh belas kasihan kepada bangsa Israel. Ketika Allah hadir, Yesus hadir di tengah-tengah dunia, itu didorong, digerakkan oleh kasih Allah. Ketika pengampunan diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang menganiaya dia, itu juga didorong oleh belas kasihan. Semua digerakkan oleh karena belas kasihan Allah. Dan dalam hal itu, Yesus oleh karena belas kasihannya kepada dunia ini, dia harus memilih ya murid-murid untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dia kerjakan selama hidupnya di tengah-tengah dunia. Misi Yesus adalah apa? Memang dia harus mati dan akhirnya kembali ke sorga. Oleh karena itu dia memilih murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan, untuk melanjutkan berita misi kerajaan Allah yang akan disampaikan di tengah-tengah dunia ini. Itu pun digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak. Bapak Ibu, Yesus mengatakan tuaian memang banyak. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tuaian memang banyak. Ini berbicara kepada apa? Banyaknya orang yang belum mengenal Kristus di dalam hidupnya. Banyaknya orang yang belum mengetahui tentang berita kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bagian Alkitab yang lain, ladang sudah menguning. Bapak Ibu, saya punya latar belakang petani. Jadi kalau nanam padi, kalau sudah menguning, kalau itu tidak segera panen, itu nanti batangnya akan bertumbangan. Kalau bertumbangan nanti akan habis dimakan tikus. Karena kami menanam padi darat. Jadi kalau sudah menguning harus segera dituai, harus segera dipanen. Kalau tidak, ini akan tumbang, berjatuhan, bisa menjadi busuk dan bisa dimakan tikus atau banyak hal yang akan merugikan para petani. Jadi gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus itu adalah suatu urgensi
ya yang begitu kebutuhan yang sangat mendesak untuk dikerjakan. Dunia ini tidak akan pernah menjadi lebih baik. Dunia ini tidak akan pernah menjadi lebih indah, tapi dunia ini oleh karena keberdosaannya akan semakin hancur, akan semakin rusak, akan semakin bobrok. Kita melihat perkembangan moral manusia. Zaman dahulu moral manusia masih semakin baik. Tapi sekarang anak-anak tidak lagi sopan dan hormat kepada orang tua. Para murid, para siswa tidak lagi menghormati para pendidik dan guru oleh karena banyak alasan. Kejahatan semakin banyak dan semakin bervariasi jenisnya. Penyakit semakin banyak. Kita sekarang berhadapan dengan virus corona. Yang mungkin orang dahulu tidak tahu apa itu virus corona. Memang teknologi semakin berkembang, tapi dunia ini akan semakin rusak oleh semakin bobrok karena dosa yang sudah kita kerjakan di dalam hidup kita. Maka jalan satu-satunya adalah apa? Berita keselamatan, berita pengampunan, pemulihan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu harus diberitakan, itu harus disampaikan. Ketika Yesus memilih murid-muridnya dan pekerjaan mereka sudah selesai, ketika hidup mereka sudah berakhir, dan sekarang tugas kita untuk melakukan pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu, ketika saya membaca biografi seorang Nommensen, saya sampai menangis. Dia meninggalkan Jerman, bahkan ya, dengan perjalanan yang begitu lama dengan kapal dagang pada saat itu sampai ke tanah Batak. Bukannya diterima dengan baik, tapi banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Karena dia berhadapan dengan bangsa yang barbar. Tapi apa? Dia melakukan, dia meninggalkan kenyamanannya di Jerman sana. Pergi ke pedalaman tanah Batak. Hanya untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Karena apa? Orang Batak butuh kerajaan surga. Orang Batak butuh Injil. Orang Batak butuh berita keselamatan. Bangsa yang tidak dia kenal. Bapak Ibu, mari lihat sekeliling kita. Mari lihat bagaimana keadaan di sekitar kita. Tetangga kita, anak-anak kita, di lingkungan pekerjaan kita. Kita diutus oleh Tuhan untuk bekerja di sana. Sama seperti murid-murid diutus ketika memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita diutus oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana kita beraktivitas hari lepas hari. Untuk memberitakan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan. Bagaimana kita bisa menghadirkan? Ya, banyak orang sekarang mempunyai kebutuhan yang tidak biasa dia penuhi, tapi mungkin kita bisa penuhi. Maka berikanlah, itu yang Yesus katakan. Engkau menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Jika ada teman kita bersedih, maka hiburlah. Jika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sakit, maka jenguklah. Nyatakan kasihmu yang digerakkan oleh kasih Allah kepada kita. Karena Allah juga digerakkan oleh kasih untuk menyelamatkan hidup orang berdosa. Maka biarlah kasih itu juga menggerakkan kita. Untuk memberitakan kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kasih Allah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Maka berikanlah dengan cuma-cuma kasih itu kepada orang di sekitar kita. Tidak peduli siapa kita. Pada prinsipnya kita semua dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kehidupan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita melihat profil dari ke-12 murid yang dipanggil oleh Yesus Kristus, ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai pemungut cukai yang
dipandang sebagai orang paling hina di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi mereka dipanggil dan diperlengkapi oleh Yesus Kristus untuk dipakai memberitakan kerajaannya. Jadi kita tidak peduli siapa kita, bagaimana hidup kita, bagaimana status sosial kita. Selagi Yesus, selagi Tuhan Allah mau memanggil dan memakai kita, maka kerjakanlah itu di dalam kehidupan kita. Karena memang untuk itu kita diutus. Digerakkan oleh belas kasihan. Ketika kita digerakkan oleh belas kasihan, maka kita dengan sukarela akan pergi. Ya. Ketika saya membaca sejarah bagaimana ke-12 murid Yesus meninggal, saya juga sampai kadang menangis. Bagaimana mereka mati dengan tidak normal. Bahkan Petrus ketika hendak disalibkan juga, dia minta supaya apa? Salibnya bukan berdiri, bukan kepala ke atas, tetapi apa? Kepala ke bawah. Karena apa? Dia mengatakan, jika Tuhanku disalibkan kepalanya ke atas, maka saya yang lebih hina akan terbalik. Kerelaan melakukan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang mau pergi, bagi orang-orang yang mau melakukan pekerjaan Allah, Yesus katakan apa? Aku memberimu kuasa. Orang-orang percaya dalam Markus pasal 15 mempunyai kuasa untuk mengusir-usir roh jahat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kita tidak perlu takut. Dalam iman, kepercayaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan, di sana ada kekuatan, di sana ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Oleh karena apa? Kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang Kristen takut sama setan, saya ragu apakah dia orang percaya. Orang percaya itu punya kuasa mengusir setan. Setan yang takut kepada orang percaya, bukan orang percaya yang takut kepada setan. Bapak Ibu, digerakkan oleh belas kasihan. Begitulah Allah berkarya bagi kita. Maka hendaknya begitulah kita juga berkarya di tengah-tengah hidup kita. Kita sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan di dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan, kecukupan di dalam hidup kita, sukacita, damai sejahtera yang kita alami, kehidupan kita yang baik, bahkan yang paling utama, keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi orang percaya. Maka bagikanlah itu kepada orang, supaya apa? Mereka juga mengalami kehidupan kekal yang kita miliki, supaya mereka juga apa? Merasakan kasih Allah yang ajaib, yang besar di dalam hidup kita. Supaya kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati hidup kami. Engkau memanggil kami dan mengutus kami untuk berkarya di dalam kerajaan. Oleh karena itu perlengkapi dan kuatkanlah kami Tuhan. Biarlah kasih Allah itu boleh tercurah di dalam hidup kami untuk menggerakkan kami berkarya bagi Tuhan. Jika kami memiliki ketakutan, maka kuatkanlah ya Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami untuk pergi dan menghasilkan buah di dalam kerajaan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Bahkan anak-anak kami. Biarlah Engkau memberkati orang-orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah mereka. Pelihara, jagai kesehatan mereka di tengah-tengah ketakutan kami akan virus corona ini. Dan kembali kami serahkan bangsa ini. Biarlah Tuhan pulihkan. Gereja-Mu boleh tetap taat ya Tuhan di dalam mengikuti ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian di rumah masing-masing, sehingga iman mereka tetap boleh bertumbuh, pengharapan mereka tidak akan pernah layu daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah kami semua dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.